Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pernikahan menurut, undang-undang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dahulu, saya Almira Widiaryani, eee, Ani Nafid, dan Anissa. Oke. Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 16 Tahun 2019. Nah, pengertian pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna pentingnya itu ada dua, ada ikatan lahir sama ikatan batin. Kalau ikatan lahir itu hubungan hukum dan sosial. Kalau ikatan batin itu ikatan emosional dan spiritual. Nah, tujuannya itu buat keluarga yang bahagia dan kekal. Oke, selanjutnya itu ada dasar sahnya pernikahan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum, agama, dan kepercayaan masing-masing, dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, syarat pernikahan yaitu adanya persetujuan kedua calon mempelai, yaitu ada di pasal 6, izin orang tua bila belum 21 tahun, tidak melanggar larangan perkawinan, hubungan darah, semenda, susuan, dan sebagainya. Ya, ada juga memenuhi batas usia perkawinan. Nah, batas usia pernikahan sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bagi laki-laki yaitu 19 tahun, sedangkan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Hukum negara yang mengatur larangan menikah berbeda agama. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Yang berarti negara hanya mengakui pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama yang dianut pasangan. Norma ini menjadi alasan utama ada larangan nikah beda agama dalam praktik hukum. Pasal 8 huruf F menyebut larangan menikah antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini sering diinterpretasikan dalam konteks perkawinan beda agama karena banyak agama di Indonesia sendiri melarang menikah dengan orang yang berbeda agama. Nah, terus yang kedua itu ada Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Nah, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama di pengadilan, menegaskan interpretasi ketentuan undang-undang perkawinan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dicatat sebagai sah secara negara. Selanjutnya yaitu 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu isinya aturan pencatatan pernikahan di catatan sipil bergantung pada yang sah menurut hukum agama atau penetapan pengadilan. Karena Mahkamah Agung menghentikan izin pengadilan untuk kasus nikah beda agama
pencatatan menjadi lebih sulit. Lalu hasil gugatan seorang anak muda ke Mahkamah Konstitusi terkait menikah berbeda agama. Gugatan terkait nikah beda agama yang diajukan seorang anak muda seperti dalam perkara Muhammad Anugrah Firmansyah ke Mahkamah Konstitusi pada 2025 yang meminta legalitas dan pencatatan pernikahan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan sejauh ini konsisten ditolak atau belum dikabulkan. Mahkamah Konstitusi menegaskan pernikahan harus sah menurut hukum agama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menolak mengabulkan pengesahan pernikahan beda agama merujuk pada putusan-putusan sebelumnya. Pemohon menguji pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Admin Duk menilai larangan pencatatan nikah beragama dinilai diskriminatif, melanggar hak konstitusional, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi status seorang anak. Pernikahan beragama dianggap tidak sah menurut Undang-Undang Perkawinan yang mengakibatkan anak yang dilahirkan tidak memiliki hubungan waris sah dengan ayahnya. Secara ringkas, negara Indonesia belum melegalkan nikah beragama dan MK menolak mengubah aturan yang mensyaratkan pernikahan harus sah sesuai agama masing-masing. Nah, selanjutnya itu ada hikmah menikah dalam Islam. Nah, yang pertama itu ada menjaga kehormatan dan kesucian diri. Nah, pernikahan adalah jalan sah dan halal untuk menyalurkan kebutuhan biologis sehingga menghindarkan dari zina dan menjaga pandangan. Nah, yang kedua, mendapatkan ketenangan jiwa. Adanya pasangan membuat seseorang merasa dicintai, diperhatikan, dan punya tempat untuk berbagi masalah, sehingga hidup lebih tenang dan bahagia. Nah, yang ketiga ada membentuk keluarga yang harmonis. Suami istri saling bekerja sama dalam mengatur rumah tangga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, dan menumbuhkan rasa saling percaya. Yang keempat, ada mendidik anak dan meneruskan generasi. Anak dibesarkan dalam keluarga yang sah, mendapat pendidikan agama, kasih sayang, dan contoh akhlak yang baik dari orang tuanya. Nah, yang kelima, yang terakhir, keberkahan dan kesejahteraan dalam pernikahan diyakini membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan hidup. Oke, sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.